Oke, statistika. Sebelum ke teori statistika, kita harus mengetahui statistik ya, tanpa A. Statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain-lain. Kita fokus ke kata hasil ya. Lalu, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Jadi perbedaannya sangat jelas, yaitu hasil dan ilmu. Oke, statistik ataupun statistika tidak jauh dari istilah yang namanya data. Nah, di dalam data itu terdapat dua istilah, yaitu populasi dan sampel. Pengertiannya adalah populasi, yaitu totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti. Sampel, yaitu sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Oke, jadi populasi bisa termasuk dalam sampel dan juga bisa tidak termasuk dalam sampel. Nah, sampel itu pasti termasuk populasi. Nah, kalau kita balik mulai dari sampel gini. Sampel pasti merupakan populasi dan populasi itu tidak selalu menjadi sampel. Jadi sebagian kecil saja gitu loh. Oke. Dalam ilmu statistika ada istilah yang dinamakan ukuran statistik. Ukuran statistik biasanya digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri data yang penting. Nah, ukuran statistik dibagi lagi nih menjadi dua, dan salah satunya adalah ukuran pemusatan. Sekarang kita fokus pada ukuran pemusatan. Nah, terdapat tiga istilah sederhana dalam ukuran pemusatan. Yang pertama adalah mean atau biasa kita sebut rata-rata. Merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data dengan melihat pusat suatu data. Lalu yang nomor dua adalah median atau nilai tengah. Di sini pengertiannya adalah nilai tengah dari suatu gugusan data yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu yang ketiga adalah modus. Modus di sini adalah nilai dari suatu data yang punya frekuensi tertinggi. Oke, ada seorang pakar peneliti yang akan meneliti suatu kualitas sungai di bawah gunung ya. Itu gunungnya terlihat ya. Nah, kualitas air sungai bisa diketahui dengan meneliti misalnya kadar oksigen yang ada dalam air, terus tinggi rendahnya pH, suhu, dan bahan-bahan kimia yang ada di air sungai tersebut. Nah, peneliti pasti akan melakukan penelitian di laboratorium dan tidak mungkin tuh membawa semua air sungai. Capek, berat. Untungnya, Bapak peneliti ini sudah menyiapkan ember. Ember ini yang nantinya akan diisi air sungai untuk dibawa ke laboratoriumnya dan diteliti. Nah, dalam kasus ini air sungai yang berada di dalam ember tersebut adalah sampel, dan air sungai yang berada di bawah kaki gunung itu adalah populasi. Jadi udah jelas ya di sini ya. Air yang di ember adalah sampel dan air sungai yang mengalir di bawah gunung adalah populasi.
Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian dan bagaimana cara kita untuk menemukan mean, median, dan modus pada suatu data tunggal ya. Nah, saya sudah menyiapkan data umur beberapa mahasiswa perkapalan UNED. Nah, bisa dilihat ya di layar teman-teman. Nah, dari data-data ini kita bisa menentukan mean, median, dan modus. Langkah pertama, nah, data-data tadi itu kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar agar memudahkan kita untuk mencari mean, modus, median nanti. Oke, kita akan mencari nilai rata-rata atau mean. Karena ini data umur mahasiswa perkapalan ya. Jadi rumusnya adalah jumlah umur dibagi jumlah mahasiswa. Nah, sekarang mari kita hitung jumlah umur keseluruhannya ya. 19 dikali 4 ditambah 20 dikali 6 ditambah 21 dikali 3 ditambah 22 dikali 2 sama dengan 76 ditambah 120 ditambah 63 ditambah 44 sama dengan jumlah keseluruhan 303 tahun. Lalu sekarang kita hitung jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswanya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi jumlahnya sama dengan 15 mahasiswa. Nah, dari sini kita bisa menghitung rata-ratanya sama dengan 303 tahun dibagi 15 mahasiswa sama dengan 20,2 tahun. Sekarang kita akan mencari nilai tengah atau median dari data-data ini ya. Rumusnya adalah setengah dikali N plus 1. N adalah jumlah dari mahasiswa perkapalan. Nah, tadi kan jumlahnya 15 anak. Jadi, setengah dikali 15 plus 1. Nah, yang di dalam kurung harus dihitung dulu ya, teman-teman. Jadi, setengah dikali 16 sama dengan 8. Nah, angka 8 ini merupakan nomor urut dari data tersebut yang merupakan nilai median. Jadi nilai mediannya adalah ini. Oke, sekarang kita akan mencari modus dari data-data ini ya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi di sini udah jelas ya. Umur yang sering muncul dalam data adalah umur 20. Dan modusnya adalah mahasiswa yang berumur 20. Oke, apakah teman-teman di sini sudah jelas ya dengan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Dan semoga video ini bermanfaat ya. Dan jika suka dengan materi, jangan lupa share dan juga like. Dan misal ada request materi, insya Allah saya akan buatkan. Silahkan tulis saja di komen bawah ini ya. Terima kasih. Jangan bosan belajar dan stay safe. See you.